Shalom. Mari mengenal iman Kristen dengan membaca Alkitab. Kita akan membaca setiap harinya dari Injil Yohanes. Jadi, ikuti terus channel ini, jangan sampai ketinggalan. Supaya Anda tahu iman Kristen yang sebenarnya. Selamat mendengarkan. Mari kita melanjutkan pembacaan dari Injil Yohanes, Yohanes pasal 2, ayat 12-25, dengan dua judul. Yang pertama, Yesus di Kapernaum. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Judul yang kedua, Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, Ambil semuanya ini dari sini. Jangan, kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu, menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? jawab Yesus kepada mereka, Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem, selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yesus berkata, "Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar." Matius 13 ayat 16. Kristus dan karya serta sabdanya adalah hal teramat penting yang tiap orang perlu melihat dan mendengar. Para murid berbahagia karena mereka melihat dan mendengar. Hal teramat penting itu, apa artinya? Bisa melihat hal yang perlu dilihat dan mendengar hal yang perlu didengar adalah anugerah yang besar, wujud kemurahan Allah. Banyak orang tersesat karena tak melihat arah yang benar. Terbentur karena tak melihat hambatan yang mengadang, terjerumus. Karena tak melihat jurang di depan mata, tersandung jatuh. Karena tak melihat batu saat melangkah, keliru melangkah. Karena tak melihat jalan yang seharusnya. Banyak orang salah mengambil kesimpulan. Karena tak mendengar hal-hal yang harus diutamakan, salah menentukan pilihan. Karena tak mendengar opsi-opsi yang bernilai, salah mempercayai. Karena tak melihat apa atau siapa yang bisa dipercayai, salah berlabuh karena tak melihat dermaga yang benar. Sungguh, melihat yang seharusnya dilihat dan mendengar yang seharusnya didengar adalah anugerah besar, kemurahan Allah yang patut direspons dengan penuh hormat, dengan memilih yang memang seharusnya kita pilih. Dan pilihan itu hanyalah Yesus. Sebab hanya Yesus satu-satunya jalan menuju keselamatan yang kekal.